Salam, selamat hari Minggu untuk adik-adik dari Komisi Sekolah Minggu GKI Sumut Tanjung Rejo. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu dari rumah kita masing-masing. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkannya, mari kita dengarkan persembahan pujian dari Bang Marius sendiri. Kita dengarkan bersama. Selamat hari Minggu adik-adik. Di sini Bang Marius juga mau memberikan persembahan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lagunya Nyanyi Glory. Kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Terima kasih. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh adik kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan kepada kami anak-anak Tuhan. Sebentar kami akan beribadah dari rumah kami masing-masing. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kita dari Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Baal Zebon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengajar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika memberitahukan kepada Raja Mesir bahwa Mesir itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeras
hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Maka Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja, menyeberangi laut Teberau." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang
kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air itu berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Serang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan hari ini dan terima kasih. Shalom. Ya, shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah berani dan percaya. Masih sebuah cerita tentang seorang bapak yang bernama Musa yang berani dan percaya kepada Allah. Bangsa Israel bersama dengan bapak Musa atau dikenal dengan Nabi Musa berani untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Jadi untuk itu adik-adik, mari kita lihat video pengajaran online dalam film visualisasi kita saksikan bersama. Kenapa kita lepaskan Israel? Budak harusnya tidak memerintah Firaun. Mereka seharusnya dihajar. Kapten, kumpulkan seluruh pasukan dan siapkan semua kereta perang. Kita akan hancurkan Israel yang najis ini. Dan kali ini, tidak ada yang boleh bebas. Bagaimana bisa kita menuju Gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana. Musa, Firaun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka datang menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum tahu. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Lihat! Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya.
Astaga. Kamu lihat itu? Perbuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! Apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun. Baik, kita sudah melihat video di mana kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tempat yang dijanjikan oleh Allah. Wah, sungguh perjalanan yang sangat panjang adik-adik. Perjalanan yang sangat melelahkan. Karena mengapa? Karena mereka berjalan kaki melewati padang gurun. Tetapi si Raja Mesir, Firaun, tidak tinggal diam, tidak mau melepaskan bangsa Israel yang dianggap sebagai budaknya pergi begitu saja. Sehingga ia mengutus semua tentaranya, mengutus untuk menangkap kembali, mengejar bangsa Israel dengan semua pasukan tentaranya. Tetapi bangsa Israel tetap berani adik-adik. Bangsa Israel dan Musa percaya bahwasannya Tuhan Yesus Allah tidak akan meninggalkan mereka. Allah selalu bersama mereka. Jadi ketika mereka di tepi laut, mereka terjebak oleh Laut Merah, Allah membuka jalan. Laut terbelah dua sehingga bangsa Israel bisa melewatinya dan menyeberangi laut itu. Dan mereka selamat. Semua karena Allah. Karena keberanian mereka dan kepercayaan Musa serta bangsa Israel. Percaya kepada siapa tadi? Kepada Allah. Sehingga pasukan bangsa Israel tadi pun tenggelam, lenyap, tersapu oleh air. Dan semua bangsa Israel yang percaya dan berani itu selamat dari kejaran pasukan bangsa Mesir. Berani dan percaya adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu dari GKI Sumut Tanjung Rejo harus menjadi anak yang berani, harus menjadi anak yang percaya kepada Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan. Karena mengapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita menyayangi Allah, menyayangi keluarga, karena mengapa? Karena Tuhan sayang kepada kita.
Allah menjaga kita dalam kehidupan kita, memberkati kita, melindungi kita, serta memberikan kita apa yang kita butuhkan melalui orang tua kita. Untuk itu adik-adik, kita harus berani, kita harus percaya kepada Allah. Berani dengan bagaimana caranya berani, Bang? Kita harus berani untuk tidak berbohong. Kita harus berani menyatakan kebenaran. Kita harus berani untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Demikian firman Tuhan adik-adik. Kita buka ayat hafalan kita yang terambil dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-31. Abang bacakan ya. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian ayat hafalan kita. Sekarang kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami Tuhan untuk berani dan percaya seperti bangsa Israel dan Nabi Musa, untuk kami menjalani kehidupan kami. Berkati kehidupan kami Tuhan, pendidikan, kesehatan, dan juga pekerjaan orang tua kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar bagi kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan jangan bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.